Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Welcome back to my channel. Saya sedang berada di sebuah tempat di mana di sini adalah pusat keramaian dari Kota Bekasi. Pusatnya orang-orang yang merantau ketika mereka ini khususnya bagi perantau yang berdomisili di sini tapi asli atau asal dari daerah seberang atau daerah pulau atau di luar pulau gitu ya. Saya akan menuju ke sebuah tempat di mana tempat ini memang dicari banyak perantau dan mereka bingung sebenarnya untuk mencari toko pusat oleh-oleh khas Betawi itu di mana sih gitu. Ikuti saya karena saya akan mendapatkan banyak informasi tentang satu tempat di mana kita bisa mencari banyak oleh-oleh untuk kita bawa pulang atau bekal kita untuk pulang kampung. Oke guys. Welcome back to my channel, Dias Arsinova. Setelah saya tadi turun dari bis, kemudian saya mencari-cari tempat khusus menjual oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang untuk bekal kita ke kampung. Saya menemukan satu tempat yang sangat menarik menurut saya karena tempat itu menjual banyak keperluan yang bisa kita bawa pulang, yang bisa menjadi bekal kita untuk pulang kampung. Bagi teman-teman yang ingin pulang kampung dan bingung mau cari keperluan untuk di kampung itu oleh-oleh khas Betawi itu seperti apa sih dan di mana tempatnya, di sini kita akan banyak. Setelah ini saya akan masuk ke dalam sebuah toko di mana toko tersebut menjual banyak keperluan untuk dijadikan sebagai oleh-oleh pulang kampung. Oke guys, ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel BC Entertainment dan saya Dias Arsinova. Saya sedang berada di toko oleh-oleh Mpok Haji Nini. Mpok Nini. Kebetulan di samping saya sudah ada owner dari toko oleh-oleh khas Betawi. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cinta saya, perkenalkan saya Dias Arsinova, saya dari Babelan. Kebetulan di daerah kami itu banyak sekali perantau dan banyak memberikan banyak informasi tentang oleh-oleh. Mereka tuh ketika pulang kampung itu mau beli oleh-oleh di mana sih? Selama ini tuh banyak yang memberikan informasi. Kebetulan ini adalah momen yang tepat untuk bertemu dengan ownernya di Bapak Aldi. Bapak Aldi ini adalah pemilik dari toko oleh-oleh khas Betawi yaitu di toko Mpok Nini. Lalu banyak beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak. Silakan. Yang pertama, toko Mpok Nini ini didirikan tahun berapa, Pak? Oke. Jadi kita tarik ke belakang dulu ya, latar belakangnya ya. Tadi kan dibilang bahwa banyak orang-orang perantau yang kemudian datang ke Bekasi gitu, kemudian bingung. Ternyata hal itu sebenarnya juga menjadi latar belakang kami gitu. Orang-orang asli sini, orang-orang Bekasi. Jadi ketika kita pergi ke daerah orang gitu, itu kita sudah terbayang kan oleh-olehnya apa, ya kan? Misalkan ke Tegal, misalkan ke mana, ke Jogja atau ke Palembang sebagainya, kita sudah terbayang tuh akan bawa apa. Tapi ke tempat kita sendiri
kita bingung gitu. Bahkan orang asli sini pun bingung, apalagi orang perantau. Akhirnya oh ternyata kita punya loh makanan-makanan khas yang memang sudah biasa ada, khususnya ketika lebaran gitu. Nah maka dari, kalau ditanya kita didirikan dari tahun berapa, kita didirikan dari tahun 2011. Ya, dari 2011. Dan memang awalnya itu kita full di rumah produksi dan full online. Jadi kita sudah ada di marketplace, di macam-macam lah, lebih banyak di online juga sih kita gitu. Kemudian Bapak dari toko ini sendiri, produk yang menjadi unggulan atau best seller dari toko ini apa sebenarnya? Oke, kalau produk itu sebenarnya kita ada 10 macam. Saya sebutin dulu kali ya, satu-satu ya. Dari mulai dodol, kemudian ada akar kelapa, ada telur gabus, ada biji ketapang, ada rengginang, ada bir peletok. Kita bir peletok punya dua versi, ada yang botol dan ada yang bubuk. Iya, jadi ada kue satu, ada sagon, ada 10 macam lah kurang lebih. Nah kalau untuk best sellernya sendiri, yang pertama itu dodol Betawi. Apalagi ketika menjelang lebaran kemarin ya, wah itu permintaan dodol tuh naik drastis gitu. Jadi yang biasanya kita ngaduk misalkan 2 hari sekali, itu 1 hari bahkan belum sampai sore gitu udah habis. Jadi orang udah nungguin lagi pas lebaran. Jadi yang pertama paling best seller itu dodol. Yang kedua itu akar kelapa. Akar kelapa. Karena kadang kita, kalau zaman dulu mungkin ya, akar kelapa itu ketika dimakan tuh keras gitu. Nah, tapi kalau di Empon ini akar kelapa kita nggak keras gitu. Kemudian yang ketiga itu bir peletok. Karena kita kalau kirim ke daerah itu bisanya saat ini hanya yang bubuk. Jadi yang bubuk yang paling best seller. Tapi yang botol juga dicari sama orang. Iya, serbuk. Jadi dia kayak kopi gitu ya, diseduh dulu. Untuk rumah produksi Bapak yang tadi sebelumnya sebelum kesini saya sempat kesasar. ketika mau kesini saya diarahkan dari itu ke perumahan. Dan saya ada beberapa penduduk yang menunjukkan bahwa itu adalah rumah produksi. Jadi produk dari Mpok Nini sendiri itu memang buatan sendiri Pak? Betul. Jadi memang kita tuh yang kerja juga itu masih saudara-saudara, masih tetangga lah kayak gitu. Jadi bisa mendapatkan itu. Izin Bapak untuk karyawan dari Mpok Nini sendiri berapa? Untuk di toko sendiri itu ada 3. Kemudian untuk diproduksi itu 5-6 orang. Untuk customer khususnya customer online, kebanyakan dari daerah mana? Permintaan yang paling itu dari daerah mana pasti? Kalau untuk daerah sih kita sebenarnya sudah seluruh Indonesia ya, Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, bahkan ke Papua yang ongkirnya 150.000 itu juga pernah gitu. Jadi kalau untuk daerah hampir semua Indonesia kita sudah kirim. Jadi ini memang sudah mengglobal di seluruh Indonesia. Tapi mungkin ada harapan Bapak ke depan produk dari Mpok Nini sendiri bisa diekspor ke luar negeri. Iya dong, betul. Itu harapan besar Bapak. Baik guys, kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Bapak Almar dan Bapak Aldi tentang latar belakang dari Mpok Nini, oleh-oleh Mpok Nini. Dan mungkin Bapak untuk kata terakhir, Bapak ini apa yang bisa menyampaikan? Oke. Untuk ini ya. Di era modern saat ini gitu ya, kita akhirnya bertemu banyak tantangan. Salah satunya adalah makanan-makanan yang modern yang kemudian akhirnya menutup atau menghalangi kita terhadap makanan-makanan tradisional khas kita sendiri gitu. Jadi
kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia yang juga cinta terhadap budaya dan sebagainya, selayaknya gitu kita selalu bisa melestarikan gitu kebudayaan kita, tidak hanya di Betawi saja, tidak hanya di suku Bekasi atau Jakarta saja, tapi juga di seluruh daerah gitu. Dan ternyata memang hampir setiap daerah di Indonesia itu punya potensinya masing-masing gitu, potensi makanan, potensi pakaian dan sebagainya, punya ciri khas masing-masing. Tapi memang rasanya ya masih banyak daerah yang belum tereksplor gitu ya, tereksplor dari segi makanannya dan sebagainya. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita tetap melestarikan kebudayaan kita. Jangan sampai kemudian budaya itu sudah diambil oleh orang baru kita marah gitu. Gitu aja sih dari saya. Baik Pak Abi, saya rasa kita depan kita akan lebih banyak ngobrol Pak Abi terkait dengan tokoh olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik guys, saya sudah membawa satu bungkusan yang isinya oleh-oleh yang tadi saya perkenalkan di dalam ya. Ada bir peletok, kemudian dodol Betawi, kemudian ada kembang goyang dan lain-lain. Dan saya rasa ini menjadi penutup liputan saya untuk pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan semoga apa yang saya perkenalkan tadi tentang toko oleh-oleh khas Betawi, Mpok Nini, menjadi sesuatu yang bermanfaat atau informasi yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi perantau yang ingin membawa bekal untuk pulang kampung. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.